Hari Ini Kenapa Naira adalah seri web Indonesia tahun 2021 produksi Cinemaco Pictures yang ditayangkan perdana di True ID pada tanggal 20 Oktober 2021. Serial ini disutradarai oleh Umay Shahab serta dibintangi oleh Prilly Latukonsina, Brian Domani, dan Irzan Faik. Kritik sastra yang akan saya usung kali ini adalah mengenai layanan streaming yang menawarkan berbagai acara TV maupun film, web series, dan lain sebagainya dan tanpa berbayar. Jangan lupa, saya akan membahas mengenai hal-hal yang ada di dalam film tersebut, baik nilai moral maupun bagaimana sutradara maupun kru-kru yang lainnya mengusung film tersebut untuk mampu dipertontonkan kepada khalayak umum. Ini merupakan layanan streaming yang menawarkan berbagai acara TV, film, anime, dan juga masih banyak yang lainnya termasuk web series. Namun aplikasi ini berbeda dengan aplikasi-aplikasi yang lainnya. Mungkin karena memang aplikasi ini masih tergolong baru, sehingga aplikasi ini tidak berbayar. Dan dengan aplikasi streaming lainnya, aplikasi True ID ini tidak membutuhkan biaya setiap bulannya untuk menonton acara, baik acara TV, menonton film, maupun menonton web series. Pun keunggulan aplikasi ini adalah tidak berbayar, namun kekurangan-kekurangan yang ada pada aplikasi ini harus mampu sangat untuk diperbaiki. Salah satunya adalah bagaimana si ini hanya mampu diunduh di Android saja. Salah satu kekurangan yang lainnya adalah aplikasi ini harus menunggu jaringan stabil untuk bisa menonton film maupun acara TV yang ada. Selain itu, film Hari Ini Kenapa Naira menceritakan kisah cinta beda keyakinan antara Naira yang diperankan oleh Prilly Latukonsina dan juga Adrian yang diperankan oleh Brian Domani. Mereka dihadapkan pada pilihan antara melanjutkan hubungan atau putus karena perbedaan agama yang mereka yakini. Diberikan dari film ini, dari web series ini adalah perpisahan karena perbedaan agama. Mereka tidak melanjutkan hubungan mereka dan tidak mengorbankan salah satu dari mereka. Mereka tetap berpegang teguh pada iman yang mereka yakini masing-masing, meskipun mereka harus mengorbankan perasaan mereka demi agama. Namun, hal-hal tersebut adalah memang yang semestinya harus dijalankan oleh manusia beragama pada umumnya. Mereka tidak harus mengorbankan agama karena cinta. Saya sebagai penonton merasa ada beberapa kekurangan dari web series ini. Dari cerita-cerita yang diusung setiap episodenya, episode yang sebelum maupun sesudahnya kurang berhubungan, sehingga membuat penonton merasa gemas sendiri karena seperti tidak ada hal-hal yang mampu membuat kami puas karena cerita tersebut terkesan sedikit menggantung. Setiap episode dari web series ini maksimal berdurasi 28 menit. Namun sangat-sangat disayangkan episodenya hanya sampai 10 episode saja. Cerita yang disuguhkan sangat-sangat berkesinambungan dengan kehidupan saat ini, namun jika cara penyampaiannya dibuat menggantung, seolah membuat penonton berpikir dua kali dan tidak mampu untuk menerima poin-poin yang disampaikan oleh film tersebut. Apalagi pada zaman sekarang ini maraknya anak-anak muda yang memutuskan untuk menikah di usia muda. Seharusnya mereka mampu memikirkan lebih dalam mengenai pilihan yang mereka lakukan. Apalagi anak-anak pada zaman sekarang mungkin juga mengatasnamakan mengorbankan agama demi rasa cinta yang mereka miliki. Seharusnya mereka mampu untuk mengedukasi dirinya terhadap hal-hal yang harusnya mereka persiapkan, karena suatu pernikahan bukan hanya mengenai senang-senang saja, bukan hanya mengenai kita dengan suami saja, tetapi nanti akan ada anak-anak yang harus dibesarkan. Ketika kita berbeda iman atau berbeda sudut pandang, mungkin yang akan dirugikan adalah anak-anak kita nanti. Jadi film ini atau web series ini sangat-sangat bermanfaat untuk kita semua, untuk tidak mementingkan ego pribadi kita. Kekurangan yang ada pada film ini, nilai-nilai moral mampu sangat tersampaikan kepada penonton yang menontonnya. Termasuk saya, generasi muda, saya mampu mengedukasi diri bahwa di dalam nilai religi, di dalam nilai moral suatu agama tidak harus kita korbankan karena cinta. Sebab yang namanya agama adalah tiang di mana kita harus mampu berdiri di atas sana, mampu untuk menjadikan tiang tersebut semakin kokoh. Yang tadi adalah
hal-hal yang bisa saya sampaikan. Saya Elsa Fia Ferniola Tambayun, terima kasih dan sampai jumpa.